Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami tiba di Jabal Uhud, Gunung Uhud, di mana tempat peristiwa peperangan Uhud yang fenomenal itu, dengan berbagai gejolak cerita yang menarik karena ketaatan pada perintah, sehingga para pasukan kaum muslimin yang aslinya menang berbalik menjadi kekalahan yang luar biasa. Oke. Baik, Ustaz, mari Ustaz. Jadi sekarang kita ada di daerah Uhud. Ya. Jadi Gunung Uhud ini adalah gunung yang sering dijadikan permisalan. Ya. Contoh seperti tadi disebutkan bahwasannya barang siapa yang melaksanakan atau ikut melaksanakan sholat jenazah dan lain sebagainya, maka pahalanya sama dengan pahala Gunung Uhud. Dan juga Gunung Uhud ini adalah salah satu gunung yang akan ada di surga nantinya. Seperti yang disebutkan, Gunung Uhud ini cinta kepada kita dan kita juga cinta kepada gunung tersebut, kata Rasulullah SAW. Dan di Gunung Uhud ini banyak sejarah ya. Salah satunya sejarah yang fenomenal itu adalah bagaimana ketika yang pasukan kaum muslimin telah menang, Ya. dan karena mereka ada salah satu yang kita katakan dalam tanda kutip kalau bahasa sekarang mengkompori lah, bahwa kita udah menang, ngapain, ada harta di bawah, ayo kita turun gitu. Jadi satu yang turun akhirnya ngikut yang lain, karena itu tadi mereka tidak, ya namanya sifat manusia, ada sifat tamak sedikit kita katakan. Jadi yang tadinya dia tidak mau, tapi karena sudah ada yang turun, istilahnya bahasa kita mengkompori, akhirnya turun. Itu menandakan bahwasanya mereka itu tidak taat kepada Rasulullah. Dicari tadi ternyata beli es krim. Mari Ustaz. Jadi seperti itu. Dan karena perintahnya Rasulullah supaya tidak turun, mereka yang kita sebutkan sini adalah para sahabat yang ashab rumah. Jadi orang-orang sahabat yang ahli panah. Ketika melihat harta, mereka turun. Oke, nanti kita ceritakan itu Ustaz, di lokasi kejadian. Oke, karena memang ini alhamdulillah kita oleh Allah diberikan suhu cuaca yang sedang agak berkawan dengan kita. Karena apa? Biasanya katanya panas ya. Panasnya luar biasa. Ini alhamdulillah agak dingin, agak mending lah, agak terlalu panas. Dan alhamdulillah kita akan menuju ke lokasi, kita akan ceritakan semua kejadian langsung di lokasi TKP. Terima kasih. Ya, ini kita ada di depan dari Jabal Rumah, atau tulisannya sini Jabal Ar-Rumah. Iya. Di mana posisi para pemanah dari kaum muslimin yang waktu itu mereka ini membuat satu komposisi ya, peperangan, di mana mereka naik ke atas, dan dari situ secara tiba-tiba mereka memanah dari atas, sehingga para musuh kaum muslimin kocar-kacir dan kalah waktu itu oleh para pasukan memanah. Jadi orang kafir ini waktu itu tidak tahu ya tentang keberadaan mereka, para pasukan memanah. Iya, betul. Jadi Masya Allah, karena strategi perang kaum muslimin yang menempatkan para pemanah sekitar 50 orang di Jabal Rumah, seperti bisa kita lihat ada banyak orang ini. Jadi karena bertepatan, Masya Allahnya itu kan di atas, jadi yang kaum Quraisy yang ingin memerangi kaum muslimin di bawah, jadi mereka tinggal tembak aja. Nah, ketika itu Rasulullah sudah berpesan supaya para pemanah itu jangan sampai turun apapun yang terjadi ya, baik dalam hal menang atau kalah, jangan sampai turun. Jadi strategi perangnya Rasulullah seperti itu. Dan ketika kocar-kacir para kaum musyrikin ketika itu, mereka sambil kan meninggalkan barang perang mereka dan lain sebagainya, harta mereka lah, kita katakan seperti itu. Jadi ada beberapa dari 50 ini, mereka seperti tertarik dengan harta yang ditinggalkan. Kenapa?
Karena mereka melihat bahwa kaum muslimin sudah menang gitu. Ibaratnya ada kompor itu tuh. Itu tuh. Nah, jadi turun 1, 2. Jadi sampai hingga beberapa orang kita katakan. Iya. Jadi kekuatan di sini, benteng sini jadi berkurang. Nah, pada saat itu pasukan musyrikin ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, waktu itu masih belum muslim beliau. Ya, belum muslim, datang dengan pasukan berkuda, maka kocar-kacir lah semua. Sampai ketika itu Rasulullah dikabarkan meninggal. Untuk apa? Untuk membuat kepercayaan diri kaum muslimin itu berkurang. Bahwasanya kita katakan pemimpinnya langsung meninggal gitu. Jadi ada tasyatut di dalam hati, menjadi makin kocar-kacir. Ini gimana? Gitu, seperti itu. Dan ketika di perang Uhud ini pamannya Rasulullah yang pertama sekali membela dan masuk Islam itu Hamzah. Hamzah, pamannya Rasulullah, Hamzah meninggal di sini. Dan yang membunuh beliau adalah Wahsy, seorang budak yang mana ketika sudah dibunuh jantungnya diambil. Seperti itu. Waktu itu kalau tidak salah beliau ditarget menggunakan tombak kan dari jauh. Iya. Dengan sniper ya. Iya. Jadi kalau bahasa sekarangnya Wahsy itu dia sniper lah. Iya. Karena memang sangat jarang sekali ketika dia menombak itu salah sasaran. Gitu. Jadi langsung menusuk jantung. Iya, langsung dan dirobek jantung. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin nanti banyak dari versi yang lebih luas yang akan menjelaskan seperti saya akan coba dari sini. Jabal Rumah di sini. Nah, Jabal Rumah itu ini yang di depan kita ini sekarang. Kita nggak tahu, wallahu a'lam, mungkin ini lebih tinggi lagi. Dulu ya? Iya, karena sekarang ada ini kan banyak batu-batu yang udah turun, atau ada sebagian jamaah merasa ada keberkahan jadi ngambil tabarruk dibawa ke kampung, padahal tidak ada. Kalau misalnya penjagaan kurang ketat, orang Indonesia ini habis ini tanah ini. Iya, betul. Dibawain satu karung, dibawain satu kresek, satu kantong pulang ke Indonesia. Ya, padahal tidak ada ininya, tidak ada keistimewaannya. Bapak Ibu semuanya, orang Indonesia ya, kalau ini penjagaan tidak ketat ya dari Saudi, habis ini. Iya, gunung ini. Ini sampai udah mulai habis. Karena menurut beberapa senior-senior kita yang sudah lama di sini, penyebab turunnya ini ya pertama memang waktu, kita katakan istilah alam. Yang kedua memang karena ada ini juga kan runtuh dia atau erosi gitu kan. Karena ada pengunjung naik ke atas. Yang ketiga itu ada sebagian memang dia di bawah gitu. Karena mereka mungkin ya, wallahu a'lam, mereka percaya bahwa ada keberkahan di dalam, padahal tidak ada sama sekali. Itu dulu ada cerita di Kota Malang itu, ada seorang muslim wanita dia bawa itu bagian dari kiswah itu, digunting. Iya. Kiswah Ka'bah itu digunting sama dia, dibawa dimasukkan ke dalam dompet untuk tabarruk. Kemudian pulang dari umroh itu, sejak saat itulah petaka terjadi. Jadi hidupnya semakin masalah, hutang semakin menumpuk, dan satu persatu perusahaan dia habis. Iya. Dan dia jatuh miskin. Jadi ini wallahu alam ya, tidak ada hubungan antara membawa pulang kiswah tadi itu dengan hancurnya perusahaan, bisnisnya semuanya itu. Dengan itu saya tidak tahu. Maksudnya kalaupun ada, kalaupun juga tidak ada, ya itu tidak diperkenankan lah. Ya. Karena tabarruk dengan cara seperti itu kan syirik, Ustaz ya. Iya, wallahu alam. Penyebabnya kita tidak tahu. Tapi kita tidak mau mengkait-kaitkan lebih dalam. Dan dengan cara seperti itu, dia kan sudah, yang pertama dia sudah mencuri hitungannya, karena itu bukan milik dia. Yang kedua, kalau dia beretikad, dia beranggapan itu adalah salah satu ngambil berkah, itu salah besar, karena tidak ada keberkahan di dalamnya.
yang sangat berkah itu ketika dia melaksanakan ibadah sepenuh hati dengan ikhlas lillahi ta'ala di tanah haram dengan melaksanakan umrah. Adapun dengan cara-cara menggunting itu tidak diperkenankan dan tidak dibenarkan sama sekali. Dan tidak ada satupun nas yang kita jumpai baik di Al-Quran, di Sunnah atau di Ijma' itu dengan cara menggunting dan membawa itu. Tidak ada sama sekali. Keberkahan tertinggi adalah kekuatan doa. Kekuatan doa. Yang punya jodoh, yang ingin dapat jodoh, ya jangan sampai pasang foto di sini ditaruh di Gunung Uhud, jangan. Ya berdoa minta kepada Allah, ya Allah minta jodoh, begitu kan? Terutama kita di saat ini, saat umroh, kita sangat dianjurkan banyak-banyak berdoa. Banyak berdoa. Iya, banyak berdoa, banyak minta apa saja. Saya ketika umroh sebelum pulang ada cerita sedikit. Ketika itu saya punya beberapa masalah finansial. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya butuh uang, ya Allah, saya butuh uang. Kasih uang. Alhamdulillah ada syekh yang ngasih. Alhamdulillah. Ketika itu saya sudah galau bahasa kitanya, ya kan. Ya Allah, gimana ini? Alhamdulillah ada. Iya. Waktu itu saya mau bayar kontrakan rumah saya. Ada saja ya? Iya. Alhamdulillah ada syekh kita ngasih duit waktu mau pulang. Ini buat antum. Alhamdulillah. Walaupun mungkin bagi mereka itu sedikit ya. Mereka sedikit, tapi bagi kita ya itu cukup lumayan. Karena kebetulan saya tidak bekerja. Iya. Hanya fokus untuk belajar saja gitu. Iya. Barokah. Berkah. Baik, kita menuju ke atas ke Jabal Rumah. Bagaimana rasanya untuk kayaknya dulu lebih tinggi, Ustaz. Maksudnya saya lihat di film-film itu lebih tinggi ini. Ya, Allah. Karena kita juga kan nggak tahu posisi ketika muter balik juga pasukan Khalid kan kita nggak tahu. Yang jelas ketika di film itu mungkin ya itu lebih dekat untuk kita lihat secara nyata. Tapi mungkin kalau bagi orang-orang yang mau melihat referensi lebih jauh, mungkin bisa membaca buku-buku sirah gitu. Ya, yang paling mudah mungkin Rahiqul Maktum. Kalau Gunung Uhudnya yang atas itu? Ya, ini semua. Jadi nanti sepanjang jalan kita ini baik, Gunung Uhud semua. Kapan-kapan kita akan bikin ekspedisi pendakian ke Gunung Uhud. Buat para pendaki, para trail run yang suka lari, suka daki, ayo kita bikin ekspedisi. Kalau Gunung Uhud dilarang. Dilarang ya? Iya. Karena nggak boleh, kecuali kalau bahasa Indonesianya ya kita bilang para mabahis ini kan yang pramuka kalau di Indonesia. Iya. Seperti itu kan ada tulisan Lafzul Jalalah itu. Oh iya. Itu orang-orang pramuka yang buat. Oh, Iya. vandalisme ya? Iya. Nggak boleh. Bukan sebenarnya nggak tahu ya apa itu vandalisme atau tidak, tapi orang-orang pramuka biasanya. Iya. Biasanya anak-anak sekolah yang lagi ada kegiatan. Baik, terima kasih. Kita lanjut.